Pagi itu tampak biasa, seperti ratusan pagi yang lain. Ada wangi kopi baru, ada harum sabun sisa mandi. Aldo, suamiku, duduk di meja makan. Kuharap dia tetap jadi sandaran hidupku. Kami membangun semuanya dari nol. Rumah mungil, pekerjaan yang lumayan mapan, cinta yang kupikir tak akan retak. Aldo mengecup keningku. Senyumnya masih hangat seperti dulu. Kami ngobrol ringan soal akhir pekan, film apa, mau makan di mana. Hal-hal kecil yang biasanya menutup sunyi. Rasanya sempurna. Saking sempurnanya, terasa rapuh. Kerutan itu muncul diam-diam dalam beberapa minggu terakhir. Awalnya kecil. Biasanya ponsel Aldo dibiarkan di meja. Sekarang selalu dibalik. Layarnya menghadap ke bawah. Kalau ada telepon masuk saat kami bicara, dia buru-buru mematikan nada atau menjauh, berbicara pelan. Pekerjaan, katanya singkat. Aku mencoba percaya. Dia memang pekerja keras, tapi kebiasaan itu makin sering. Dia sering mengurung diri di ruang kerja sampai larut. Dulu kami selalu tidur bareng. Suatu malam aku terbangun pukul 2. Kudengar dia berbisik tegang di balkon. Saat tahu aku melihat, cepat-cepat dia mengakhiri panggilan. Klien dari zona waktu lain. Aku menepis rasa curiga. Aku tidak mau jadi istri yang mudah cemburu. Aku pilih percaya, karena aku sayang. Lalu, pagi ini, sesuatu patah. Bukan cuma ponselnya. Kami di balkon lantai 2. Aku menyiram tanaman gantung. Aldo bersandar di pagar, matanya terikat pada layar ponsel. Aku tanya soal rencana makan malam, tidak dijawab. Dia seperti tenggelam. Aku mendekat. Ku bercanda, serius amat, chat sama siapa? Reaksinya bikin aku kaget. Dia melompat kecil, hampir berteriak. Tangannya tersentak, menghindar dari tatapanku, dan ponsel itu terlepas, melayang sebentar. Membentur pagar, jatuh ke lantai teras. Suaranya retak, dingin, memuakkan. Kami terdiam. Aku menahan napas, menunggu amarahnya. Itu ponsel mahal, semua pekerjaannya di sana. Aku siap dimarahi, siap mendengar keluhan. Tapi Aldo justru diam. Aldo, panggilku pelan. Maaf, aku nggak sengaja. Dia menoleh. Tak ada marah di matanya. Yang kulihat malah lega. Napas panjang keluar dari dadanya. Seolah beban lama akhirnya lepas. Sudah, katanya datar. Sudah rusak. Kami turun. Ponsel itu hancur. Layarnya retak seperti sarang laba-laba. Rangkanya bengkok. Kelihatan mustahil diselamatkan. Aku berjongkok hendak mengangkatnya. Alda menahan. Nggak usah, Diva, biarkan. Tapi datamu, kerjaanmu, desaku. Kita bisa coba servis, minimal selamatkan berkas. Nggak perlu, cepat sekali jawabnya. Terlalu cepat. Semua sudah ku backup ke cloud. Anggap saja waktunya ganti ponsel. Dia mengambil ponsel yang remuk itu, membawanya ke dapur. Lalu, tanpa ragu, membuangnya ke tempat sampah bawah wastafel. Seolah cuma sisa sayur kemarin, seolah bukan alat kerja yang penting. Wajahnya terlalu lega. Sisa pagi terasa janggal. Aldo justru ringan hati. Dia bersenandung waktu mandi, mengajakku sarapan di luar. Aku tak bisa tenang. Ada rasa menggeliat di dada. Kenapa dia setenang itu? Ada apa di ponsel itu yang membuatnya bersyukur benda itu binasa? Saat Aldo pergi urus bisnis, aku berdiri lama di dapur. Pandanganku menempel pada lemari bawah wastafel. Aku merasa berkhianat, tapi aku juga harus tahu. Dengan tangan gemetar, ku buka pintu lemari. Ku tarik tempat sampah. Ku elus napas. Ku ambil ponsel yang hancur itu. Dingin, tajam. Ku saput dengan tisu. Ku bungkus kain. Ku masukkan ke tas. Aku tahu harus kemana. Sepupuku, Rio, punya kios servis ponsel di mal pusat kota. Orangnya lihai. Perjalanan ke mal terasa panjang. Kepalaku berisik. Bagaimana kalau aku salah?
Bagaimana kalau tidak ada apa-apa? Aku akan tampak seperti istri buruk. Tapi kalau memang ada sesuatu, ekspresi lega Aldo tadi bukan hal kecil. Neon tokoh Rio menusuk mata. Dia sedang membongkar laptop. Melihatku, dia tersenyum. "Hei Div, tumben." Aku tidak kuat basa-basi. Ku taruh bungkusan kain di meja kaca. Ku buka perlahan. Mata Rio melebar. "Astaga, ini jatuh dari lantai berapa?" "Lantai 2, jawabku lirih. "Rio, tolong, perasaanku nggak enak. Ini ponsel Aldo, bisa selamatkan data apapun?" Senyumnya lenyap, berganti serius. Dia mengangguk. Parah, tapi ku coba. Dia membawa ponsel ke ruang kerja belakang. Pintu tertutup. Atu sendirian. Ruang tunggu dingin. Waktu seperti ditarik-tarik. 10 menit, hanya itu. Tapi rasanya seperti 10 jam. Aku mondar-mandir, melihat-lihat casing warna-warni tanpa benar-benar melihat. Jantungku berdebar. Kubayangkan kemungkinan terburuk. Perselingkuhan. Pesan mesra. Foto-foto yang tidak layak. Ya, itu menyakitkan. Tapi setidaknya jelas. Aku bisa marah, bisa menangis, lalu memutuskan, bertahan atau berpisah. Setiap pintu kaca toko bergeser, aku tersentak. Ingin menelpon Aldo, mendengar suaranya, menguji kewarasanku. Tapi ku tahan. Apa yang harus kukatakan? Aku lagi di mall membongkar ponselmu yang tadi kau buang? Tidak. Telepon ku batalkan. Pikiranku kembali ke balkon. Kenapa selega itu? Itu bukan wajah pria yang sekedar ketahuan selingkuh. Itu wajah seseorang yang merasa lolos dari bencana. Yang mana yang lebih buruk? Selingkuh, utang, masalah hukum? Aku tidak tahu. Pintu ruang kerja terbuka. Tiba-tiba Rio sudah di sampingku. Aku menoleh, siap mendengar kabar buruk. Tapi wajah Rio pucat, sepucat kertas. Matanya membesar, ketakutan bersih di sana. Dia tidak bicara, dia menggenggam lenganku. Erat, sakit. "Ikut aku," desisnya. Dia tidak mengajakku ke meja kasir. Dia menarikku keluar, menyusuri koridor mall. Orang-orang menatap. Rio tidak peduli. Kami berhenti di sudut sepi dekat tangga darurat, jauh dari kamera. Dia menempelkan punggungku ke dinding, kedua tangannya di bahuku. Tatapannya menukik. "Rio, ada apa?" Suaraku bergetar. "Kau bikin aku takut." Dia menoleh kanan-kiri, lalu berbisik, cepat, mendesak. "Diva, dengar baik-baik, jangan tanya dulu, lakukan saja." Aku menelan ludah, mengangguk. "Amankan kartu-kartumu, ganti kunci rumah, sekarang." Kalimat itu tidak masuk akal. Kartu, kunci, maksudmu apa? Aldo ada utang, judi? Bukan utang, suaranya pecah. Ini jauh lebih buruk. Sebelum kisah ini berlanjut, izinkan aku mengajak teman-teman menulis dari daerah mana kalian menonton. Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus tumbuh dan aku bisa menghadirkan cerita-cerita yang lebih hidup lagi. "Buruk gimana, Rio?" tanyaku panik. Air mataku mulai menumpuk di ujung mata. "Kamu bikin aku tambah takut." Tapi Rio tidak menjawab. Ia justru merogoh sakunya, menarik ponsel Aldo yang kini hidup meski layarnya masih penuh retak. Tangannya gemetar hebat, jauh lebih hebat dari tanganku. Ia membuka sesuatu di ponsel itu, lalu memutarnya ke arahku tanpa berkata apa-apa. Aku menatap layar retak itu. Awalnya tak paham, bukan chat, bukan foto-foto mesra, hanya folder berisi file. Tapi setelah kulihat lebih dekat, darahku seperti berhenti mengalir. Di sana ada foto-fotoku, foto KTP, kartu keluarga, buku tabungan, paspor, semua dataku. Lalu satu file dokumen, judulnya Surat Kuasa Penjualan Rumah. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Ini apa maksudnya, Rio?" bisikku. "Kenapa dia punya semua ini?" Rio menggeser layar. "Lihat yang ini. Ada file lain, gambar tanda tanganku. Bukan foto biasa, itu hasil scan, sempurna sama seperti aslinya.
Aku menatapnya lama, sampai rasanya kepalaku berdengung. Ya Tuhan, suaraku nyaris tak keluar. Masih ada lagi, kata Rio cepat. Ia membuka aplikasi pesan, bukan WhatsApp, bukan Telegram. Entah aplikasi apa, berlogo aneh, dengan enkripsi ketat. Di sana cuma ada satu percakapan, kontaknya bernama J. Pesan terakhir masuk beberapa menit sebelum aku datang ke tokonya. Pesan itu hanya satu baris. Bagus, HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana, lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur pulas saat kita kosongkan semuanya. Kata-kata itu seperti pisau dingin menembus dadaku. Tertidur pulas, aku mengulang pelan, gemetar. Dunia di sekitarku lenyap, suara mal, musik, langkah orang, semuanya menghilang. Aku hanya bisa mendengar nafasku sendiri yang tersengal. Rio menatapku, wajahnya pucat. Kamu paham kan, Div? Katanya pelan. Ini bukan cuma soal uang, ini soal nyawamu. Aku memandangnya tak percaya. Tidak, kamu salah. Itu jebakan. Seseorang menjebak Aldo. Aku memohon, dia tidak mungkin melakukan ini. Dia suamiku, dia mencintaiku. Rio mengguncang bahuku. Aku juga berharap begitu, katanya cepat. Tapi aku lihat sendiri, Div, ada kartu SD tersembunyi di balik slot SIM. Dia sembunyikan itu dengan sengaja. Semua file yang kamu lihat, identitas, tanda tangan, surat kuasa, semuanya ada di sana. Dia yang mengumpulkan, dia yang menyiapkan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi kenapa? Kenapa menjual rumah? Kenapa kosongkan semuanya? Itu uang kami berdua. Rio menghela napas panjang. Aku nggak tahu, tapi aku tahu satu hal. Chat itu bilang malam ini. Artinya kamu nggak aman. Aku menatap Rio dengan mata penuh air. Jadi, aku harus gimana? Pertama, katanya tegas, berubah seperti teknisi yang fokus kerja, aku lagi cloning semua datanya, termasuk kartu SD tersembunyi. Ini bukti paling penting. Ia menatap mataku dalam-dalam. Kedua, kamu harus blokir semua kartu bank. Sekarang, jangan tunggu besok. Aku mengangguk kaku, nafasku pendek-pendek. Ketiga, lanjutnya, kamu harus ganti semua kunci rumah. Jangan balik kalau belum diganti. Kalau mereka punya kunci lama, kamu bisa dalam bahaya. Tapi Aldo, dia pasti curiga kalau aku ganti kunci. Rio menggeleng. Kamu harus acting normal. Jangan sampai dia tahu. Biarkan dia berpikir kamu tidak tahu apa-apa. Ia berhenti sebentar, lalu menatapku serius. Dan yang paling penting, Diva, jangan makan atau minum apapun yang dia kasih malam ini. Apapun. Aku tertegun, kata-kata itu menggema di kepalaku. Jangan makan, jangan minum. Rio menatapku lagi. Kamu kuat, Div. Aku tahu kamu bisa. Ini bukan cuma soal perasaan, ini soal hidupmu. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, kataku pelan, meski suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku akan lakukan semuanya. Bagus, ujar Rio. Setelah ini, aku akan kasih hard drive hasil cloning dalam kotak ponsel baru. Kalau Aldo nanya, bilang saja kamu merasa bersalah karena ponselnya rusak. Jadi, kamu belikan yang baru. Itu alasanmu di mal, mengerti? Aku mengangguk cepat. Rio tersenyum tipis, tapi matanya masih tegang. Sekarang pergi. Blokir kartu, ganti kunci, dan tolong Div, jangan makan apapun dari dia. Aku beranjak dengan langkah goyah. Sambil keluar toko, aku menatap kembali wajah sepupuku yang kini penuh kekhawatiran. Di luar, udara terasa dingin menusuk. Aku berjalan tanpa arah sebentar, lalu berhenti di depan jendela toko. Bayanganku sendiri tampak di sana, wanita yang tadi pagi membuatkan kopi untuk suaminya, sekarang berjalan dengan ponsel rusak di tasnya, membawa rahasia gelap yang bisa mengubah segalanya. Aku memegang tas itu erat-erat.
Di dalamnya ada bukti pengkhianatan, bukti rencana pembunuhan, bukti bahwa rumah tanggaku hanyalah panggung kebohongan. Aku menarik napas. Hari ini, aku bukan lagi istri yang percaya buta. Aku harus jadi seseorang yang siap bertahan hidup. Aku berbelok ke lobi hotel yang menyatu dengan mall. Kursi-kursi beludru tampak mewah. Orang-orang lalu lalang, tawa, obrolan bisnis. Dunia berjalan normal, sementara duniaku terasa terbalik. Aku duduk, mengatur napas, lalu mengeluarkan ponselku. Pertama, bang. Jariku gemetar saat memasukkan PIN. Salah 3 kali. Tenang, Diva, bisikku pada diri sendiri. Aku ulangi, berhasil. Suara mesin penjawab menyambut riang. Selamat datang. Tekan 1, tekan 0. Aku menekan 0 berkali-kali. Ingin suara manusia, ingin segera. Detik berjalan seperti tertatih. Musik tunggu menyayat sabar. Aku menatap langit-langit, menahan ingin menangis. Operator terhubung. Aku langsung berkata, dompet saya hilang, blokir semua kartu saya, sekarang. Suaraku pecah, tapi tegas. Mereka bertanya data, nama gadis ibu, tanggal lahir, nomor rekening. Aku menjawab cepat, 3 bank, 3 operator, 3 kali napas yang kulipat-lipat di dada. Anda yakin diblokir total, Bu? Iya, bekukan, semuanya, termasuk deposito. Aku tidak peduli dahi orang di seberang melotot, aku hanya ingin aman. Terakhir, suara operator mengkonfirmasi. Kartu Anda telah terblokir. Aku menutup telepon. 1. Selesai. Kedua, kunci. Ku ketik, tukang kunci 24 jam. Nomor teratas. Telepon tersambung. Halo, bisa ganti semua silinder kunci rumah sekarang. Nada di seberang santai. Bisa, Bu, tapi antri. Paling cepat sore. Tidak, aku butuh sekarang. Ini darurat. Kalimat itu meluncur begitu saja. Aku berbohong. Anakku terkunci di dalam. Aku akan bayar 3 kali lipat. Alamatku bacakan tegas. Hening sebentar. Lalu ia menyerah. Baik, Bu. 30 menit lagi kami meluncur. Teleponku tutup. 2, selesai. Setengahnya. Aku bangkit. Kembali menembus lobi. Nafasku masih patah-patah. Di parkiran, aku memegang kantong kertas berisi hadiah ponsel baru, yang di dalamnya tersembunyi hard drive bukti. Berat, seperti memikul kenyataan. Ku kemudikan mobil. Jalanan kota terasa panjang. Lampu merah terasa lebih lama dari biasa. Setiap sedan silver membuat jantungku meloncat. Apakah itu Aldo? Apakah dia sudah pulang? Di kepalaku, potongan kenangan berseliweran. Tawa Aldo di pantai, ucapan selamat ulang tahun, kopi pagi. Semua tiba-tiba terasa seperti adegan, bukan hidup nyata. Aku belok ke gang perumahan. Di depan gerbang rumahku, sudah terparkir sebuah van putih. Tukang kunci, syukurlah. Aku berhenti di garasi, menarik nafas panjang, lalu menghampiri. Pak, tolong cepat, kataku dengan suara yang bahkan membuatku kaget. Dingin, tergesa. Baik, Bu. Dia melihat wajahku sebentar. Mungkin membaca panik yang kututup-tutupi. Ia bekerja. Bor berputar. Gerinda kecil menggerus rumah kunci. Suara logam bertemu logam. Sakit di telinga. Menenangkan di hati. Aku berjaga di teras, menatap jalan, menunggu sesuatu yang buruk. Tukang kunci mengobrol seadanya. Kunci lamanya bagus, Bu, tapi model lama, mudah diduplikasi. Aku mengangguk, tidak menanggapi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, ia memasang silinder baru. Klik pertama, klik kedua, uji putar, halus. Selesai, Bu, katanya. Ia menyerahkan gantungan kunci baru yang berkilat. Ponselku bergetar. Nama yang tidak ingin kulihat muncul di layar. Aldo. Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku harus angkat. Aku harus normal. Tarik nafas. Tersenyum meski tak ada yang melihat. Aku
Tekan ikon hijau. Halo sayang. Suaraku terdengar sedikit lebih tinggi. Terlalu cerah. Semoga dia tidak curiga. Hey Div, kamu di mana? Nada Aldo hangat, lembut, seperti biasa. Rasanya ingin menjerit. Aku baru keluar dari mall, tadi sempat drama sedikit. Drama apa? Ia tertawa ringan. Aku menelan ludah. Aku merasa bersalah soal ponselmu, jadi aku belikan yang baru. Aku melirik kantong kertas di meja ruang tamu. Di dalamnya bukan sekadar ponsel, ada nyawaku. Hening sepersekian detik di seberang, lalu tawa kecil. Kamu nggak perlu repot-repot sayang, sudah kubilang, tidak apa-apa. Aku tetap merasa nggak enak, jawabku. Jangan panjang-panjang, Diva. Simple, tenang. Kamu di jalan pulang? Iya, 10 menit lagi sampai, kataku otomatis. Di belakangku, tukang kunci sedang mengetes putaran kunci baru. Klek, klek. Aku menegakkan bahu, semoga mikrofon tidak menangkap. Aku juga mau pulang, kita ketemu di rumah ya, ujar Aldo. Nanti aku masak makan malam spesial. Aku memejamkan mata sedetik, makan malam, anggur, tertidur pulas. Aku nggak sabar, kataku, hampir tak terdengar, sampai ketemu. Teleponku tutup, tanganku dingin, tukang kunci menyerahkan kunci cadangan. Yang lama sudah tidak bisa dipakai, Bu, ini 3 kunci baru. Aku mengeluarkan uang tunai, lebih dari yang ia minta. Terima kasih, ucapku. Ia pamit, van putih menjauh di tikungan, jalan kembali sepi. Saat sunyi turun, sedan silver muncul dari arah berlawanan. Mobil itu melambat, berhenti persis di depan pagar. Aldo turun, senyumnya utuh, rapi, matanya lembut. Aku menggenggam kunci baru sampai logamnya menekan kulit, sakit kecil yang justru membuatku sadar. Kamu kelihatan pucat, sayang, katanya mendekat. Tangannya nyaris menyentuh rambutku. Aku menahan diri untuk tidak mundur. Di mal ribut ya? Sedikit pusing, sahutku. 1/5 napas, 1/5 senyum. Aldo merogoh saku, mengeluarkan kunci lamanya. Ia memasukkannya ke lubang kunci. Mendorong, memutar, klek, macet. Ia mengarut, mencoba lagi, lebih kuat. Klang, kunci mentok, tidak masuk, tidak berputar. Loh, gumamnya, alisnya turun, matanya pindah ke wajahku. Ada kilatan yang tak sempat ia sembunyikan. Dinginnya singkat. Kok ganti kunci? Aku mengangkat kunci baru, menelan gugup. Ini saatnya, kebohongan pertamaku bekerja. Aku mengangkat kunci baru itu, kuku menekan logam sampai perih. Soal itu, maaf Al, kataku menelan gugup. Aku tadi panik, sepertinya dompetku hilang di mall. Di dalamnya ada kunci cadangan rumah. Aku takut ada orang yang nemu, jadi aku panggil tukang kunci. Semua silinder langsung kuganti. Ekspresi Aldo berubah sepersekian detik. Senyumnya hilang, matanya menyipit. Dingin, lalu cepat. Tertutup, seolah topengnya dipasang lagi. Semua kartu juga. Aku dapat email bank. Kok rekening diblokir? Suaranya landai, seperti mengukur. Iya, jawabku cepat. Semua kartu di dompet itu. Aku takut, jadi kupilih aman. Aku tatap dia, berusaha tampak polos, gugup, tidak curiga. Hening tipis melintas di antara kami. Lalu, wajahnya kembali hangat. Dia memelukku. Ya Tuhan, kamu pasti ketakutan, ucapnya lembut. Kenapa nggak telepon aku? Semuanya terjadi cepat, bisikku. Aku baru hubungi kamu setelah beres. Dia mengambil kunci dari tanganku, memasukkan, memutar. Klik, pintu terbuka. Ayo masuk, aku masak yang enak buat kamu. Ruang tamu terasa asing, seperti rumah orang. Aku meletakkan kantong kertas di meja. Ini ponsel barumu, kataku datar. Ia melirik, tersenyum tipis. Kamu nggak perlu repot, sayang. Lalu ia menuju dapur, mengeluarkan daging steak, asparagus, jamur. Gerakannya rapi, tenang. Pisau beradu talenan, mentega meleleh. Aroma bawang putih memenuhi udara.
Aku duduk, sengaja memilih posisi yang bisa melihat semua gerak tangannya. Setiap kali dia membuka laci bawah, nafasku tertahan. Setiap kali membelakangiku, telapak tanganku berkeringat. "Aku bantu?" tanyaku, sekadar memecah sepi. "Duduk, nikmati malam ini," jawabnya sambil tersenyum. "Aku juga akan buka anggur spesial." "Anggur," kata itu memantul di kepalaku. Ia mengambil botol merah tua dari rak, membukanya. Suara gabus keluar terdengar terlalu kencang. 2 gelas kristal ditaruh, punggungnya menghadapku. Tangannya bergerak di area rak. Aku tak melihat jelas. Lalu ia berbalik. 2 gelas terisi penuh. Ia menaruh satu di depanku. "Untuk kita," katanya, "untuk masa depan." Aku mengangkat gelas. Perasaanku berloncatan. Tanganku gemetaran. Aku putar gelas pelan. Di dasar kaca ada butir halus, keputihan, menempel seperti debu yang tidak larut. Darahku membeku. "Jangan panik, tahan, acting." Aku pura-pura menyeruput. Bibir menyentuh pinggir gelas. Cairan nyaris menyentuh lidah, lalu kutahan. Gelas kembali ke meja. Enak," kataku setipis mungkin. Aldo menatapku, matanya mengikuti gerak gelasku. "Makan selagi hangat," ujarnya basah. Stik matang sempurna, saus mengkilap, asparagus renyah. Aku memotong sepotong kecil. Kuangkat ke bibir, kupindah lagi ke piring. "Ah, ponselku di mobil," ucapku tiba-tiba. "Mungkin ada yang hubungi soal dompet." "Biar aku ambil." "Tidak," suaraku terlalu cepat. Aku tersenyum menutupinya. "Sekalian mau ambil charger, ponsel barumu perlu diisi." Ia mengamati wajahku sejenak, lalu mengangguk. "Jangan lama." Aku beranjak, bukan ke mobil, ke kamar mandi tamu, dekat dapur. Pintu kukunci, keran kubuka, air mengalir deras untuk menutupi suara. Nafasku tersendat, kuintip piringku, masih penuh. Atu membuka tutup tempat sampah, kantong plastiknya terbuka. Dengan cepat, kutumpahkan isi piring, steak, asparagus, saus, semuanya hilang ke dalam kantong. Kuperas air sedikit ke piring, menciptakan jejak palsu seolah sudah makan. Kembali ke meja, piringku tampak berkurang. Aldo melirik, puas. "Sekarang anggurnya," katanya lembut, "biar kamu rileks." Aku mengangkat gelas, memiringkan, menahan nafas, menyentuh bibir, lalu kembali meletakkan. "Hanya sedikit, perutku agak mual," kataku, "mungkin karena panik soal dompet." "Kalau begitu, ke kamar mandi utama saja, cuci muka. Nanti aku suapi dikit." Ia tertawa kecil, biar cepat pulih. Aku berdiri, sebentar, langkahku kuatur goyah, seolah benar-benaran pusing. Kupegang dinding, ku masuk ke kamar, lalu ke kamar mandi utama. Kunci kuputar, klik, air kubuka, dingin menyentuh kulit. Aku menatap wajah di cermin, pucat, tapi ada bara di mata. Aku ambil ponsel, chat kususun cepat untuk Rio. Aku di rumah, dia menyajikan anggur. Ada serbuk di dasar gelas. Aku pura-pura pusing, ngunci di kamar mandi. Kukirim, 1 centang. Detik panjang, 2 centang. Balasan masuk. "Tenang, aku lagi buka data yang tadi. Sebagian terenkripsi, tapi ada backup kalender. Rabu siang, tempat sama, 3 bulan. Ketukan di pintu. Tok, tok, tok. "Diva, kamu nggak apa-apa?" Suara Aldo, cemas, palsu. "Perlu obat?" "Tidak, biarkan sebentar," jawabku sengaja lemah, mual. Langkahnya menjauh, ponsel tuh bergetar. Lokasi kalender cocok sama data GPS lama. Minggu lalu, setelah kafe itu, dia ke apartemen mewah di Kuningan. 2 jam. Aku lacak pemilik unit. Jantungku berdentum. "Siapa?" "J," ketikku cepat. "Aku harus tahu." Sedang kucari. Ada folder cadangan dari aplikasi lain, bukan cat tadi. Seperti tangkapan layar media sosial, tulis Rio. Aku menelan ludah. Cermin berkabut tipis. Detik-detik memanjang. Notifikasi masuk. Foto beku di layar. 2 gelas sampahnya. Pemandangan lampu kota. Keterangan, 1 langkah lagi menuju kebebasan.
Aku cinta kamu. Nama akunnya tajam menohok mataku. Jihan, sahabatku, orang terdekatku, orang yang menepuk bahuku saat aku menangis setahun lalu, orang yang memanggilku saudara perempuan. Dadaku seperti diremas, duniaku memantul kosong. Aku mengetik, itu Jihan. Balasan Rio cepat masuk. Iya, foto profil sama, lokasi cocok. Ini dia dalangnya. Aku menutup mata, air mata menggantung, bukan jatuh, membara. Rasa kasihan runtuh, yang tersisa hanya marah yang dingin. Tanganku memutar kunci. Klik. Saatnya keluar. Saatnya memainkan peran sampai akhir. Aku membuka pintu kamar mandi. Udara kamar seperti berhenti sesaat. Aku mengatur langkah. Goyah, lambat, seolah kepalaku benar-benar berat. Aku masuk ke kamar tidur. Di sana, dari ruang tamu, suara piring beradu pelan. Suara langkah Aldo. Aku mengambil satu bantal, menjatuhkannya ke lantai. Lalu aku ikut jatuh. Tubuhku kubiarkan melemas, nafas kupelankan, mata terpejam rapat, diam, langkah cepat mendekat. Diva, panggilnya. Ada tegang yang ia tutupi. Dia muncul di ambang pintu, melihatku tergeletak. Dia berlari, bukan untuk memeriksa nadi, bukan. Jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku ringan, mengecek ketegangan otot. Lalu kelopak mataku diangkat. Cahaya menyengat retina. Aku tetap longgar, tetap kosong. Bagus, gumamnya, sangat pelan. Nafasnya mengembus lega, persis seperti pagi tadi di balkon. Ponselnya berbunyi halus saat ia mengangkat panggilan. Suaranya berubah, dingin, datar, tanpa topeng. Halo, dia sudah tertidur. Bawa dokumennya. Kita bereskan malam ini. Kata-kata itu melayang di atas kepalaku, seperti kabut beracun. Dia menutup telepon. Langkahnya menjauh. Suara laci, suara air, suara kain. Dia membereskan sisa makan malam, mungkin membersihkan gelas, menghapus jejak. Aku menghitung detik. 1, 2, 3. Saat keran kamar mandi tamu dinyalakan, aku berguling perlahan ke sisi tempat tidur yang tak terlihat dari pintu. Tangan menyelinap ke bawah ranjang. Ponselku ditemukan. Ku atur kecerahan ke titik rendah. Ketik cepat. Dia percaya aku pingsan. Tadi telepon Jihan. Akan bawa dokumen. Kamera siap? Polisi? Kukirim ke Rio. Tidak ada balasan. Aku menelan cemas. Air kamar mandi dimatikan, aku melempar ponsel lagi ke bawah ranjang. Berguling balik, mematung. Pintu kamar terbuka. Aldo masuk, dia menatapku sejenak, lalu mengangkat tubuhku. Aku biarkan jadi beban mati di pelukannya. Parfum yang dulu menenangkan, kini membuatku ingin muntah. Dia menaruhku di atas kasur, menarik selimut sampai dagu. Menata rambutku, membuatnya tampak seperti tidur nyenyak. Dia mondar-mandir, menunggu, gelisah. Aku mengerang pelan, bergeser sedikit, punggung menghadapnya. Lebih dekat ke tepi kasur, lebih dekat ke ponselku tersembunyi. Tidur, desisnya. Laci nakas dibuka, suara tutup botol, obat tidur. Ketakutanku menegang. Aku memaksa bibirku berbisik. Air. Suaraku serak, haus. Dia bimbang, rencananya meleset. Baik, jangan bergerak. Botol diletakkan, langkahnya lari kecil ke dapur. Saat ia menghilang di lorong, aku menjulur. Jari-jariku menyentuh lantai, menyapu. Ponselku, dapat, getar. Pesan masuk, Rio, sudah dekat. Polisi standby di gerbang kompleks. Aku bawa kamera, tapi kunci rumahmu baru. Aku tak bisa masuk dari depan. Aku mengetik cepat. Pintu belakang, area cuci, aku buka saat dia ke dapur. Kirim. Gelas beradu dari arah dapur, aku bangkit. Lari senyap, melintasi lorong, menembus area cuci, grendel atas, grendel bawah, klek, klek. Logam terdengar jelas.
"Diva," teriak Aldo dari dapur. Aku membuka pintu. Udara malam menyapu, sosok berdiri di kegelapan. Rio, ransel di punggung, nafasnya pendek. "Masuk," bisikku. Rio menyelinap, menutup pintu pelan. "Kenapa lama?" Suara Aldo kini sangat dekat. Aku dan Rio saling pandang sepersekian detik. "Kamar mandi," sahutku, sengaja lemah. Aldo muncul di ambang lorong, matanya menyapu kami. Rio menunduk, menyamping, seolah-olah dia barusan dari toilet. Aldo mengerling heran, lalu menatap jam. "Dia sebentar lagi datang," katanya pelan. "Bereskan ini cepat." Pintu depan diketuk, keras. "Al, kenapa kunciku nggak cocok?" Suara itu, Jihan, dingin, tajam, seperti kaca. Aldo memaki pelan, "Kunci baru." Dia mendelik ke arahku. "Kenapa kau ganti kunci?" Aku pasang wajah bingung. "Dompetku hilang." Suara tercekat, panik pura-pura. "Aku takut." Aldo menggeram, menoleh ke lorong. "Tunggu, aku bukakan." Dia melangkah ke arah pintu, berhenti, kembali menatapku, lalu berbalik lagi. Tegang, terburu. Rio menyentuh lengan bajuku, paling pelan, bisikannya nyaris tak bersuara. Aku yang buka, dari jauh suaraku bisa mirip dia. Aku mengangguk, sangat, sangat kecil. Rio berjalan ke arah depan. Dari kamar aku dengar suaranya dibuat berat. Sebentar, kuncinya macet. Terdengar bunyi kunci diputar, pintu dibuka, udara malam menyusup. "Kenapa lama?" Suara Jihan lagi. "Dan kenapa ganti kunci?" Rio, dengan suara meniru, menjawab cepat, sebal. "Nanti aku jelaskan." Diva panik, "Fokus, selesaikan ini." Langkah-langkah tumit tinggi masuk, pintu menutup. Dua bayangan mendekat di lorong. Aku kembali rebah, mata terpejam. Nafas diatur. Detak jantung menabuh. Pintu kamar terbuka. Kehadiran dingin memenuhi ruang. "Lihat," suara Rio, masih berpura-pura Aldo. Tidur pulas. Aroma parfum Jihan merayap. Jemarinya menyentuh pipiku. "Kasian," katanya manis, tapi getirnya tajam. Dia terlalu percaya. Ada bunyi resleting tas, dokumen dikeluarkan, stempel tanda tangan, cap ibu jari, selesaikan administrasi. Tanganku diangkat, kutahan refleks, ditekan ke bantalan tinta, lalu ke kertas. Tekanan kecil itu seperti paku di dada. "Rapi," gumam Jihan puas. Rio menimpali dengan nada datar. "Bukti-bukti di ponsel sudah kau hapus?" Jihan terkekeh. "Kau pikir aku bodoh? Semua sudah kupegang. Yang penting, fase terakhir. Gas di dapur." Dia tak bangun lagi. Kata-kata itu menetes seperti racun. Di telingaku, earpiece tipis bergetar. Satu getar, sinyal pendek dari Rio. Pesan yang hanya kami mengerti. "Cukup. Polisi, siap." Aku menahan napas, menunggu pintu depan didobrak. Ketegangan menebal, udara jadi berap. Jihan menata dokumen di meja samping ranjang. Jemarinya lincah, suaranya dingin. "Dengar Al," katanya, "setelah ini kamu ambil laptopnya. Aku urus gas di dapur." Ceritanya sederhana. Istri patah hati, bunuh diri, rumah berantakan. Kamu kebetulan lagi keluar belanja. Rio masih menyamar, mengangguk pendek. "Kau yakin tak ada yang tertinggal?" Jihan mendengus. "Aku yang menyusun semuanya, dari awal. Kau lupa, klien yang membuatmu terlirit utang itu perusahaanku. Kau milikku, sejak hari pertama. Kau yang datang padaku, memohon, menangis, mengemis." Kata-kata itu menampar udara. Rio menahan nada jijik. "Dan dia," ujarnya, menatapku yang pura-pura terlelap. "Kenapa harus dia?" "Karena dia kunci," bisik Jihan. "Nama bersih, harta jelas, rumah atas namanya. Aku yang perkenalkan kalian. Kau pikir itu kebetulan?" Dadaku menegang, tapi tubuhku tetap lembek. Nafasku tetap pelan. Aku menghitung 3 ketukan jantung. 4, 5.
Cepat, waktu kita mepet. Aku tak mau ambil risiko dia bangun. Ia berbalik, tumitnya mengetuk lantai, menuju pintu. Gas dulu, lalu tanda di laptop. Setelah itu, selesai. Rio menoleh ke nakas, menyentuh botol obat tidur. Mengangkatnya tipis, sekadar memberi tanda untuk kamera mikronya. Ia taruh kembali, lalu melirikku sepersekian detik. Sinyal tanpa suara. Tunggu. Langkah Jihan menghilang ke lorong. Suara laci dapur dibuka. Kenop kompor diputar. Seret, seret. His, desis halus mulai menyebar. Bau gas merayap, pucat, menampar hidung. Rio merendahkan suara, meninggalkan peran. Sebentar lagi, bisiknya amat lirih. Tahan, Div. Aldo mendekat dari sisi lain. Nafasnya terdengar tak stabil. Kita harus cepat, gumamnya pada Rio, mengira itu aku masih tak sadar. Dia tidak akan terasa sakit, kan? Rio memaku tatapan ke wajahnya. Itu urusanmu sejak awal. Aldo menelan kosong. Aku tak punya pilihan. Rio menahan diri. Pilihanmu selalu ada. Kau memilih yang paling pengecut. Dari dapur, suara Jihan melengking kecil. Gas menyala. Buka jendela sedikit saja, biar tak terlalu cepat. Rio menoleh ke arah lorong. Setelah ini apa? Ia memancing. Dokumen? Transfer? Tentu. Jihan kembali ke ambang pintu. Map di tangan, senyum tipis. Surat kuasa, cap ibu jari, lalu pindahkan saldo. Besok bawa notaris palsu, tutup buku, beres. Itu pengakuan telak, kata demi kata, rapi, membara di udara. Rio menatap ke arah pintu depan, sekejap hening, lalu ledakan kayu, pintu digedor pecah, polisi jangan bergerak. Semua terjadi sekaligus, langkah-langkah berat memasuki ruang tamu, teriakan komando, lepaskan dokumen, tangan ke atas. Jihan kaget, matanya liar, map terjatuh, kertas berhamburan seperti daun kering. Rio melompat ke samping, melepas penyamaran total. Di sini, teriaknya pada petugas. Kamar, korban di kamar. Dua polisi bersenjata menembus lorong. Yang satu mengarah ke Jihan, yang lain menutup arah dapur. Jangan bergerak. Jihan tidak lari keluar, tidak. Ia menerjang ke arahku. Pandangannya membakar. Kalau aku jatuh, dia ikut, teriaknya. Tangannya menubruk sisi ranjang. Aku sudah siap. Aku menggelinding turun, menjauh. Tanganku meraih lampu meja keramik. Berat, padat, ku ayun, duar. Lampu menghantam bahu Jihan. Ia meringis, tapi ia masih buas, menyambar ke arah leherku. Polisi mendekat. Tiarap, teriaknya. Jihan menendang, liar, keras. Pertarungan singkat, 2 lawan 1. Gelas kristal di meja pecah berderai. Di sisi lain, terdengar bentak-bentak dari arah kamar mandi tamu. Buka, pintu digebrak. Engsel menjerit. Lalu jebol. Aldo terdorong keluar. Tangannya terangkat tinggi-tinggi, wajahnya pucat. Bukan aku, dia yang paksa. Suaranya pecah, memohon. Borgol, perintah seorang perwira. Klik, klik, bunyi logam mengikat pergelangan. Di kamar, Jihan akhirnya dipiting. Nafasnya kasar, matanya menatapku tajam, penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Desisnya. Tanpa dia, kau bukan siapa-siapa. Aku berdiri dengan lutut gemetar, tapi suaraku jernih. Tanpamu, aku lebih hidup. Seorang polisi menoleh ke Rio. Bukti? Rio mengangkat ranselnya. Ada hard drive cloning ponsel, folder identitas korban, draft surat kuasa, chat terenkripsi, plus rekaman pengakuan barusan. Ia menunjuk kancing bajunya, lensa mungil memantul. Perwira itu mengangguk. Amankan semuanya. Tiba-tiba, polisi yang menjaga lorong berteriak, "Gas! Aku cium gas!" Seketika komando berhamburan, matikan kompor, buka semua jendela.
Seorang petugas berlari ke dapur, kenop diputar balik, his, berhenti. Jendela dibuka, malam masuk deras, udara segar menabrak bau beracun, mengusirnya pelan-pelan. Jihan tertawa getir, sedikit lagi semuanya selesai. Polisi menundukkan kepalanya, kau selesai malam ini. Ia merontak terakhir kali, sia-sia, borgol mencengkeram kuat. Aldo di lorong, jatuh berlutut, air mata menetes. Aku tak mau membunuhnya. Aku hanya... Diam, perwira menatapnya dingin. Kau punya banyak kesempatan berhenti, kau memilih terus. Rio mendekat kepadaku. Wajahnya tegang, tapi ada lega yang menyelinap. Kau terluka? Tanyanya cepat. Aku menggeleng. Napasku masih patah. Hanya gemetar. Wajar. Ia menatap wajahku. Kau bertahan. Para medis masuk membawa selimut darurat, menyelimuti bahuku. Tanganku masih menggenggam pecahan tatakan lampu. Kupelankan jari. Pecahan itu jatuh. Pecah lagi. Kecil-kecil. Seperti sisa-sisa ilusi. Di ruang tamu, petugas mengumpulkan barang bukti. Gelak anggur dengan residu serbuk, map dokumen, stempel tanda tangan, ponsel rusak, hard drive, semua dimasukkan ke dalam kantong bukti. Dicatat, diberi label. Jihan ditarik berdiri. Ia mendongak menatapku. Senyum tipis. Kau akan sendirian, katanya pelan. Pada akhirnya, itu yang kau takuti. Aku menatap balik. Yang kutakuti sudah lewat. Polisi menggiringnya keluar. Bunyi borgol beradu ritmis. Aldo menyusul, menunduk, tidak berani menatapku. Pundaknya turun, kalah sebelum diadili. Rumahku hening lagi, tapi hening yang berbeda. Hening setelah badai, hening yang menyisakan sisa-sisa kaca, sisa bau gas, sisa ketegangan yang belum sempat pergi. Rio duduk di tepi sofa, menepuk sisi kosong. Duduk, katanya. Aku menuruti, lututku terasa kosong. Ia meraih gelasku, yang masih menyisakan cairan merah, memperlihatkan kerak keputihan di dasarnya. Ini akan bicara, ucapnya pendek, di lab. Aku menarik napas panjang, dada terasa perih, seperti habis berlari jauh. Terima kasih, kataku, suaraku bergetar. Kalau kau, Rio menggeleng. Kau yang menyelamatkan dirimu. Aku cuma membuka pintu belakang. Ia tersenyum tipis, harfiah. Dari luar terdengar sirene menjauh. Lampu merah biru memantul di dinding. Perlahan meredup. Malam kembali jadi malam. Tapi di dalam dadaku, fajar seperti mulai menyala. Pelan, sangat pelan. Dini hari, kantor polisi terasa seperti ruang tunggu panjang tanpa jam. Lampu putih menyorot dingin, kursi besi terasa keras. Aku duduk berselimut foil tipis. Rio di sampingku, tangannya menyentuh bahuku. Tarik napas, hembus, katanya pelan. Aku menuruti, sekali, dua kali. Jantungku berangsur turun. Pintu interogasi terbuka. Seorang inspektur keluar, matanya tajam, wajahnya lelah. Ia duduk di hadapan kami, menyapukan pandang singkat. Cerita Anda, katanya mantap, sejalan dengan bukti awal. Kalimat itu seperti selimut yang lebih hangat dari selimut di pundakku. Aku mengangguk kecil. Jadi, aku tidak gila? Tanyaku setengah bercanda, setengah putus. Inspektur itu menatapku lebih lembut. Anda waspada, dan itu menyelamatkan nyawa. Rio menyerahkan hard drive. Ini cloning, ada folder identitas, draft surat kuasa, log kalender, tangkapan layar, dan rekaman pengakuan di dalam rumah. Ia menunjuk kancing bajunya, unit perekam mikro. Inspektur mengangguk puas. Tim forensik digital sudah siaga. Gelas anggur juga kami kirim ke lab. Kami duga ada zat yang cukup untuk membuat korban tidak sadar. Ia memilih kata-katanya, tak menyebut racun, tak memberi resep kejahatan. Aku bersyukur. Di balik kaca, aku melihat Aldo duduk sendirian. Bahunya runtuh. Kedua tangannya di atas meja. Ia bicara. Lama.
terputus-putus, kadang menunduk, kadang menyeka mata. Seorang penyidik menuliskan setiap kata. Pintu lain menutup. Di ruangan terpisah, Jihan. Punggung tegak, dagu menantang, senyumnya dingin. Ia bicara, tapi nada suaranya seperti orang berpidato. Bukan mengaku, bukan menyesal. Inspektur memutar kursinya menghadapku. Aldo mengakui sebagian besar. Utang lama, tekanan, ancaman. Ia mengaku takut pada Jihan, tapi ia menghela napas. Keterlibatannya nyata. Ia membeli, menyimpan, dan menyiapkan. Ia hadir saat rencana itu berjalan. Kata "ia hadir" menusuk lebih tajam dari bilah pisau. Hadir di sisi tempat tidur. Hadir saat menata rambutku. Hadir saat menunggu aku pingsan. Dia bilang hanya ingin membuatmu tidur, agar bisa membawamu keluar sebelum gas dinyalakan. Inspektur menatapku, mencari reaksi. Aku tersenyum tipis, bukan marah, bukan iba, hanya sisa lelah yang kering. Di dasar gelas ada serbuk, kataku datar. Aku melihatnya, itu bukan niat menyelamatkan. Inspektur mengangguk, lab yang menentukan. Tapi bukti lain, pengakuan Jihan lebih telak. Ia membuka map. Ia menyatakan mengatur klien palsu, utang jebakan, pengumpulan data identitas Anda, penyiapan dokumen, sampai skenario gas. Ada rencana pasca kejadian, transfer, penjualan, kabur. Rio mencondongkan badan. Apakah butuh keterangan tambahan? Inspektur menghela napas pendek. Untuk malam ini cukup. Pagi nanti, kami minta Anda membuat laporan kronologis tertulis. Rinci, tapi tetap gunakan istilah awam. Ia memandangku. Anda sudah sangat kooperatif, terima kasih. Aku menatap kaca sekali lagi. Aldo menunduk, kedua bahu berguncang. Tangis yang pecah terlambat. Jihan di ruangan lain menatap kosong, tapi ujung bibirnya masih menyiratkan senyum kecil, senyum yang menusuk seperti 1000 jarum. Aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, gumamku. Tidak malam ini. Inspektur berdiri. Anda boleh pulang setelah pemeriksaan singkat medis. Jangan sendirian, kami bisa antar. Rio mengangkat tangan. Aku yang antar. Rumahnya sudah aman, kunci baru. Inspektur mengangguk, menulis sesuatu. Besok tim kami datang untuk olah TKP lanjutan. Tolong jangan ubah posisi barang-barang penting. Istirahat Bu Diva, tubuh manusia hanya punya satu. Ucapannya sederhana, tapi terasa seperti doa. Kami keluar dari ruang dingin itu, koridor terasa panjang. Petugas medis memeriksa tekanan darahku. Normal, meski ujung jariku masih dingin. Di tanganku ada sisa bau sabun antiseptik. Di kepalaku ada sisa dengung sirene. Rio mengambilkan air putih. Pelan, katanya. Aku minum. Seteguk, 2 teguk. Kerongkonganku kembali mengenali bahwa hidup masih di sini. Saat melangkah menuju pintu depan, aku melewati lorong tempat tahanan sementara. Aku menoleh tanpa ingin, sekilas. Itu cukup. Aldo duduk menunduk. Ia tak melihatku. Ia melihat lantai. Jihan berdiri tegak, menatap lurus. Matanya menangkapku. Sekejap. Senyumnya muncul. Tipis, beku. Sampai jumpa di sidang, bibirnya seperti membentuk kata-kata itu. Aku tak membalas. Aku menatap kunci di tanganku. Logam kecil yang memantulkan cahaya lorong. Kunci yang baru, kunci yang tidak mereka punya. Itu jawaban paling sempurna malam ini. Di parkiran, udara dini hari menggigit ringan. Langit gelap mulai memudar di ufuk. Rio membuka pintu mobil. Ke rumah? Tanyanya. Aku menatap jauh, mengangguk. Ke rumah. Kata itu dulu berarti tempat aku pulang dengan hati utuh. Malam ini artinya berubah. Tempat aku bertahan, tempat aku mulai ulang. Mobil melaju. Kota setengah tidur, lampu-lampu toko padam, pohon-pohon pinggir jalan bergoyang pelan, seolah mengusap kepala. Aku menyandarkan dahi ke kaca.
Napasku memantulkan kabut kecil. "Kau baik-baik saja?" tanya Rio tanpa menoleh. "Tidak," jawabku jujur, "tapi aku hidup." Hening, lalu kami tertawa kecil. Tawa yang aneh, tawa yang pahit, namun tetap tawa. Rio memecah sunyi. "Besok, kamu tak perlu datang sendiri. Aku ikut. Kau tulis seterinci yang kau mau. Sisanya, biar hukum yang berbicara." Aku mengangguk. "Terima kasih." Suaraku serak. "Kau menarikku dari jurang." Rio menggeleng. "Kau yang memutus tali jebakan, aku hanya memberi pisau kecilnya." Kami memasuki kompleks. Gerbang terbuka malas, jalanan sepi, rumahku berdiri tenang dalam gelap. Tidak ada garis polisi malam ini, tapi ada janji. Esok, proses, bukti, keadilan. Rio mematikan mesin. Kami duduk sejenak, mendengarkan detak sunyi. "Satu lagi," katanya pelan, "kalau sulit tidur, jangan paksakan. Lampu menyala boleh, air hangat, baca doa. Ingat, kamu sudah melewati malam paling gelap." Aku mengangguk. Kami turun. Pintu depan, pintu baru, menyambut dengan bunyi klik yang mantap. Aku masuk, menghirup udara rumahku sendiri. Masih ada sisa bau gas yang berhasil diusir angin. Masih ada pecahan kecil di sudut karpet. Masih ada bekas telapak sepatu petugas. Tapi ada juga rasa aman yang kembali merayap. Perlahan, sangat perlahan. Aku memegang kunci, menatapnya, menutup pintu, memutarnya. Klik, suara kecil, tapi gema di dadaku panjang. Malam menutup bukunya. Satu halaman lagi menuju pagi. Pagi merayap seperti benang emas di ambang jendela. Rumah tuh masih sama dan tidak sama. Bau gas sudah lama pergi, diganti wangi cat baru, diganti aroma kayu yang hangat. Aku berjalan perlahan dari lorong ke ruang tamu. Lantai terasa berbeda di telapak kaki, seperti bumi yang akhirnya tenang. Beberapa minggu berlalu, lalu bulan. Proses hukum bergerak, kadang lambat, kadang cepat. Aku datang memberi keterangan tertulis, menjawab pertanyaan, menyerahkan bukti. Forensik digital mengikat simpul. Gelas anggur bercerita, rekaman di kancing Rio memaku. Folder identitas, tanda tangan, surat kuasa, semua menaut jadi satu. Jaksa menyusun pasal, sidang dibuka, publik datang dan pergi seperti ombak. Aku duduk tenang, menatap maju, tidak lagi menunduk. Aldo mengaku, tidak seluruhnya, tapi cukup banyak hingga kebenaran mendapat tempat. Ia bicara tentang utang, tentang ketakutan, tentang ancaman, tentang rasa bersalah yang datang terlambat. Hakim mendengarkan, pengacaranya berusaha menambal, tapi lubang di jalannya terlalu banyak. Ia tetap salah, tetap hadir, tetap ikut menjerat. Putusannya jelas, tahun-tahun dibidikan ke depan. 12. Angka itu berdiri dingin. Aku menatapnya sebentar, lalu menatap pintu keluar ruang sidang. Di sana, udara lebih mudah dihirup. Jihan berbeda. Ia datang seperti panggung berjalan. Senyum tipis, dagu tinggi, jawaban rapi, tapi bukti lebih rapi. Ia menyusun klien palsu, menarik benang utang, mengatur rencana, membuat jalan kabur, dan dengan enteng hendak menutup nyawaku. Hakim mengucapkan kata-kata yang padat, tuduhan berlapis, hukuman menutup hari-harinya, seumur hidup. Jihan menoleh, matanya kosong, bibirnya menekuk membentuk senyum kecil. Aku tidak merasakan apa-apa, tidak benci, tidak puas, hanya usai. Aku pulang tidak lagi sebagai korban, aku pulang sebagai pemilik rumah, dalam arti paling sederhana dan paling berat. Kursi-kursi lama kujual, meja makan yang pernah jadi panggung racun, pergi. Tempat tidur yang pernah menyaksikan sandiwara pingsanku, pergi. Aku memilih yang baru, bukan mahal, tapi kokoh, hangat. Ada warna biru di dinding kamar, warna yang menenangkan. Ada tirai tipis di jendela,
Cahaya pagi menari di kain, seperti doa yang bergerak. Aku berdiri di dapur, dapur yang dulu membuatku takut. Kini jadi tempatku buat sup sederhana, bubur kacang hijau, teh jahe. Hal-hal kecil yang membuat tubuh paham, aman. Kompor menyala dengan api kecil yang jinak. Air mendidih pelan. Sendok kayu bernyanyi lembut di panci. Laptop menyala di meja kayu baruku. Wajah Rio muncul di layar. Koneksi kadang macet. Tawa kami menyusul dengan jeda setengah detik. Toko rame? Tanyaku. Rio mengangkat alis. Sejak berita itu, pelanggan berdatangan. Teknisinya tetap teknisi. Tapi sekarang orang memanggilku, entah apa, pahlawan obeng. Kami tertawa, tawa yang akhirnya lepas, tidak lagi pahit. Kau benar-benar baik sendirian? Tanyanya kali ini serius. Aku tidak sendirian, jawabku. Ada aku di sini, utuh, pelan-pelan. Aku menoleh pada rak kecil di sudut. Ada 3 pot tanaman baru. Ada cangkir yang kubeli sendiri. Ada foto ayah ibu yang kini kupajang di tempat paling terang. Rio mengangguk. Ruko itu kau jadi apa? Ia bertanya lagi. Aku terpikir galeri kecil atau kafe buku. Tempat orang datang bukan cuma buat minum, tapi buat rehat. Aku tersenyum. Tempat yang pelan. Itu kamu sekali, katanya. Pelan yang tegas. Kami menutup panggilan. Aku berjalan ke pintu depan, pintu jati yang baru. Di sampingnya, mangkuk kecil menampung kunci. Hanya 1 kunci di gantungan. Yang lain, yang lama, sudah melebur entah di mana. Ku genggam kunci itu, dingin sebentar, lalu hangat di telapak tangan. Aku melangkah ke teras. Matahari pagi menyentuh wajah. Burung-burung kecil ribut di kabel listrik. Jalanan sepi, hanya tukang sayur lewat mendorong gerobak. Suaranya bersilang dengan angin. Aku menutup mata, menghirup, melepaskan. Aku berbalik, memasukkan kunci ke lubang, memutar, klik, suara sederhana. Tapi di dadaku, gaungnya panjang. Dulu, suara itu untuk menahan orang jahat di luar. Sekarang, untuk menjaga damai yang sudah susah payah kuraih di dalam. Aku menatap sekeliling ruang tamu. Ada ruang kosong yang menyenangkan. Kosong yang menunggu ditulis. Bukan kosong yang mengancam. Di atas meja ada catatan kecil. Daftar belanja untuk membuka tempat baruku. Gelas-gelas, rak buku tipis, lampu gantung sederhana, karpet anyaman. Hal-hal yang, jika dirangkai, bisa jadi rumah kedua. Aku duduk, menulis 1 kalimat di buku catatanku. Kalimat yang sudah lama ingin kutulis. Bukan mantra, bukan sumpah, hanya pengingat. Aku hidup, dan itu cukup. Di luar, hari bergerak. Di dalam, aku ikut bergerak. Pelan, pasti. Seperti benang emas tadi pagi. Menyulam ulang kisah yang sempat koyak. Tidak untuk menutup luka, tapi untuk memberi ruang bagi kuat yang baru. Jika suatu saat takut datang lagi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pegang kunci, buka jendela, tarik nafas, dan melangkah. Aku tersenyum, senyum yang utuh. Rumah ini milikku, hidup ini milikku, dan pintuku sudah kukunci dari dalam. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silahkan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.